Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur atas segala nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sampai detik ini kita masih mempunyai niat untuk melangkahkan kaki menuju masjid, merasakan damainya rumah Allah yang kita duduki sekarang ini, untuk bersama-sama beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap khutbah, khatib selalu berwasiat kepada para jemaah sekalian, juga diri khatib pribadi, untuk sama-sama tetap teguh dan berkomitmen untuk menjalani segala perintah-perintahnya, serta menahan diri untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah yang mengharukan tentang pengorbanan dan kesetiaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu momen yang paling dramatis dalam kisah ini adalah ketika Allah memintanya untuk mengorbankan rasa kepemilikan terhadap putra yang sangat ia cintai, yaitu Ismail. Ismail bukan hanya seorang anak biasa bagi Ibrahim. Dia adalah hasil dari doa dan harapan panjang Ibrahim bersama istrinya, yaitu Siti Sarah. Namun sayangnya tidak dikaruniai anak hingga akhirnya beliau menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai anak bernama Ismail. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas sholihin. Fabasysyarnahu bigulamin hilim. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya, dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku, Dia akan memberiku petunjuk. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak Ismail yang sangat santun. Ketika anak itu sampai pada umur dia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku,
Ketika itu Nabi Ibrahim dihadapkan oleh dua pilihan. Apakah dia mengikuti kata hatinya dengan menyelamatkan Ismail, atau menaati perintah Allah dengan mengorbankan putra semata wayangnya ini, memprioritaskan kecintaan pada Allah, al-mahabbatul ulya, atau mengedepankan cinta kepada dunia, al-mahabbatul adna, seperti kecintaan pada anak, harta maupun dunia. Apakah ia menyadari bahwa kehadiran putranya ini sebagai karunia Allah, atau menjadikannya sebagai pesaing-pesaing Allah yang dicintai sama, atau bisa jadi melebihi dari kecintaannya kepada Allah? Bayangkan, ada sesuatu yang sangat kita cintai, tidak tanggung-tanggung kita pasti bersedia untuk mengorbankan apapun demi itu. Inilah yang disebut sebagai pemaknaan Ismail yang ada pada diri masing-masing insan. Ismail yang kita miliki bisa jadi mengarah ke segala sesuatu yang dapat melemahkan iman dan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Ismail yang ada dalam diri kita bisa mengalihkan perhatian kita untuk menghindar dari perintah Allah dan melalaikan kewajiban-kewajibannya. Dalam kehidupan kita harus bisa menemukan siapakah Ismail yang ada di dalam diri kita. Bisa saja Ismailmu itu adalah seorang manusia, bisa anak, istri, suami, orang tua, mertua, teman, sahabat, atau siapapun. Ismailmu bisa pula harta benda, pangkat, tahta, kedudukan, aset tanah, dan barang berharga. Apa mungkin Ismailmu ini bisa berupa ego, ideologi, gagasan yang menyimpang dari nilai-nilai tauhid? Ismailnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ismail, putra kesayangannya, buah hatinya sendiri. Saat Ibrahim dihadapkan oleh pilihan yang sulit itu, setan dengan cepat mengelabui dan memanfaatkan kesempatannya dalam rupa seorang lelaki tua, seperti yang diterangkan dalam riwayat Ibnu Katsir dalam tafsir Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setan berusaha menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail agar melalaikan perintah Allah. Ibrahim yang tahu bahwa lelaki tua ini adalah setan langsung melepasnya. Perintah yang sangat sulit diterima Ibrahim ini akhirnya disambut Ismail alaihissalam dengan penuh kesabaran. Ternyata Ismail ini meneguhkan jiwa ayahnya dengan berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Ketika pisau tajam itu mulai ditempelkan ke kulit leher Ismail, tiba-tiba Allah dengan kuasanya langsung menggantinya dengan seekor domba, sesuai dengan lanjutan surah As-Saffat ayat 103 sampai dengan ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin 'alim. Yang artinya, ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pipis anaknya di atas gunungan untuk melaksanakan perintah Allah, kami memanggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar." Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah. Inilah teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim yang membawa semangat ketauhidan. Melalui kisah dari Nabi Ibrahim ini sudah terlihat contoh dari seorang individu yang menyadari posisinya sebagai ciptaan
ciptaan di hadapan Sang Pencipta, sebagai hamba yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini adalah contoh dari seseorang yang dengan semangat tauhidnya berhasil merealisasikan kecintaan yang tinggi, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang bersamaan menghindarkan diri kita dari kecintaan yang rendah terhadap segala sesuatu yang menghalanginya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuktikan bahwa keteguhan dan kebesaran hatinya dalam menjalankan perintah Allah serta ketegasannya dalam menangkis segala bujuk rayu dan tipu daya setan yang terkutuk menggoda mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap dari kita adalah Ibrahim. Setiap Ibrahim memiliki Ismail. Ismailmu mungkin adalah jabatanmu, hartamu, ekomu, gelarmu. Ismail adalah sesuatu yang kamu sayangi dan kamu pertahankan di dunia ini. Ismailmu juga merujuk pada menjalin hubungan baik keluarga, persahabatan, atau didasari dengan rasa cinta. Kita mungkin mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi menjaga hubungan baik, atau hanya menebarkan kebaikan. Dalam surah As-Saffat tadi sudah jelas, Ibrahim tidak diperintahkan oleh Allah untuk membunuh Ismail, tetapi Ibrahim hanya diminta untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, sebab semuanya adalah milik Allah. Kita hanya dipinjami sementara di sini dan semua akan kembali kepadanya. Sebaik-baiknya pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan, sebab itu sudah tidak lebih dari apapun. Tidak perlu kamu bilang kamu rajin sholat, ahli puasa, ahli segala bidang agama, tapi hanya ketakwaan yang bisa bicara di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita bisa memetik hikmahnya berupa keteguhan jiwa, kebesaran hati, keikhlasan, ketegasan dalam menepis bujuk rayu setan, dan kesabaran dari Nabi Ismail yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa ala
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر وهو العزيز الحكيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu